Oke, saya coba video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kerabat juang pelajar Islam Indonesia. Sore ini di hadapan kita sudah ada kanda kita. Itu adalah kanda Nasdin Gobel Esos. Senior kita di pelajar Islam Indonesia di Kabupaten Buol Toli-Toli. Beliau adalah ketua daerah pertama hasil konferensi daerah pelajar Islam Indonesia Buol Toli-Toli, yang dulunya masih satu kabupaten ya, masih Toli-Toli itu dengan Buol satu kabupaten dengan nama Kabupaten Buol Toli-Toli. Sekarang sudah besar ya. Untuk menghemat waktu, saya kira saya tidak mau banyak ngobrol lagi, mungkin diserahkan kepada Kak Nasdin sebagai penceramah pada acara halal bidah halal ini. Ya, dipersilakan kepada Kak Nasdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil haqq basyira wa nadhira. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala innamal mu'minuna ikhwah. Aslihu baina akhawaykum. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kerabat juang pelajar Islam Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan begitu perkembangan zaman, walaupun kita tidak dipertemukan langsung, kita dipertemukan melalui media Zoom. Tapi ini semua tidak lain adalah menggiring kita untuk senantiasa bersyukur dan mengantisipasi diri bahwa makin majunya atau modernnya suatu zaman, hati-hati, itu sudah mendekatkan diri pada kehancuran atau mendekatkan zaman pada kehancuran atau akhir zaman. Olehnya selaku orang beriman itu selalu bersyukur. Bersyukur bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar berapologi, tetapi harus dia buktikan dengan pengamalan. Karena ketika menyatakan diri bersyukur beriman itu jelas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Kahf. Kerabat juang yang dimuliakan Allah, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberi contoh bagaimana seharusnya kita hidup bermasyarakat. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka yakin dan percaya segala aktivitas kehidupan kita akan dinilai ibadah. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah kita lewati bersama. Namun sering kita dengar bahwa Ramadan yang kita lewati ini lain ya. Semua di rumah. Mulai dari ya pokoknya di rumah.
bahkan sholat Jumat di rumah, beribadah di rumah. Sholat Jumat bukan sholat Jumat, itu sholat di rumah itu. Sholat masing-masing saja di rumah. Semua di rumah. Namun harus ingat, sebagai kader, sebagai aktivis, kita harus menyadari, sebelum saya masuk pada tema pembahasan kita, kenapa kita dikurung di rumah, harus diantisipasi memang. Akan tertanam nilai individualis, ya, ego terhadap diri sendiri. Tidak baku tahu dengan tetangga sudah. Jadi ada apa-apanya nanti, pembantaian di tetangga, orang sudah tidak pusing. Karena sudah di rumah saja, paling ada bisikan, itu urusannya tetangga. Itu yang harus kita antisipasi. Nah, yang terpenting ini adalah, walaupun kita di rumah saja, uhwa itu tetap terjaga. Karena Ramadan itu adalah membentuk karakter. Membentuk karakter yang bertakwa. Artinya, dengan puasa ini menggiring kita untuk jadi orang yang bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai dirinya, mencintai saudaranya, sebagaimana halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitas kehidupan sekarang ini, apalagi masuk ya, namanya new normal. New normal. Semua baru, normal baru. Saya juga tidak paham itu. Program apakah itu new normal itu? Yang mengkhawatirkan saya, new normal ini, betul-betul tertanam nanti itu nilai individualis. Ya. Pembentukan jati diri itu, saya kebingungan ya. Kebingungannya jati diri yang bagaimana. Karena nanti dengan realitas kekinian ini, kalau dibuat kan masih PSBB. Kalau ditoli-toli kan sudah new normal. Nggak tahu new normal bagaimana di toli-toli. Saya bingung. Sudah siap. Ada videonya. Kalau PSBB dibuat ini, berita yang sudah beredar di media itu jelas sudah baku hantam orang. Luar biasa ya. Pemerintah. Ya, pokoknya ya walaupun berita yang beredar itu tidak sesuai aslinya, karena yang diungkap itu kesalahan, padahal tidak ditahu bagaimana kronologi sebenarnya. Namun kita tidak lari ke sana. Pada kesempatan ini, jujur saja sebelum saya lanjut, senang juga saya lihat wajahnya kalian ini. Walaupun ada orang ini, ada Irfan ada Rustam ini, orang Bol bagian Tanah Abang ini, saya juga tidak paham Bol dari mana dia ini. Jakarta di Tanah Abang. Namun ingat, PII telah membentuk kita. Ada Ikra dari Bangkep. Ya. PII itu pelajar Islam Indonesia telah membentuk kita. Ada kan di salah satu lagunya itu, ya, kau datang ya, waktu gelap menyeluruh. Jadi kita sebagai kader ini betul-betul sebagai lentera, ya, al-misbah, sebagai cahaya penerang. Jangan kita sebagai kader justru kita menambah keruh persoalan. Ini yang jadi masalah. Hebat dengan keilmuannya masing-masing, tetapi jauh dari masjid. Saya mau tanya sekilas sama teman-teman, bagaimana sudah dibuka masjid di Toli-Toli kan? Sudah beribadah? Sudah, sholat tadi, alhamdulillah, sholat pertama. Oh, kalau di Buol ini, saya kemarin khutbah di masjid sini, ada beberapa imam dipecat sama Purnomo di Buol. Oh, kejam juga, kadernya Kadasdin Purnomo itu. Iya, kalau bicara kader PI, tapi dia kader STPDN itu, main pecat dia. Sampai di medsos itu beredar, bisa-bisa camat ini dia pecat bupati. Luar biasa. Kalian yang dimulai. Namun itulah realitas. Namun yang terpenting sebenarnya pembentukan jati diri itu kita digiring tidak lain adalah berbekal ibadah. Ibadah dan ibadah. Bayangkan saudara sekalian, begitu jahilnya zaman jahiliyah, begitu bodohnya ya. Namun zaman itu kembali lagi seperti sekarang, kembali pada zaman sekarang ini, jahiliyah. Cuman agak modern kita punya jahiliyah. Dulu jahiliyahnya
betul-betul brutal karena mungkin yang ditanamkan itu adalah membangun kekuatan per individu, per wilayah, sehingga egosentris itu melekat. Kalau kita tidak, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan ada pada diri kita, di PI itu ditanamkan pada kita, bagaimana adalah membentuk karakter ya, Muslim cendekia dan pemimpin. Nah ini penjahat baru muncul sama dari bangkit. Pakai topi soalnya kalau preman kelaparan dia tapi gemuk sudah terlihat. Oke kita kembali saudara. Tidak tahu tadi dengar atau tidak ini. Tidak tahu, hanya tahu dia saja. Dia tidak dengar itu. Jadi begini, PI Pelajar Islam Indonesia itu betul-betul menghilangkan batasannya yang namanya saudara selama dia menyatakan anasyhadu minal muslimin, anasyhadu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah bahwa saya orang muslim. Saksikanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa dia itu adalah saudara. Menyambut new normal ya. New normal ini semua serba baru. Saya tidak tahu kalau di PI ini bagaimana barunya. Di Lubuk barunya itu kayak modelnya itu sana itu pakai topi, Maroko dan lain sebagainya. Itu mungkin new normalnya PI bagian Lubuk sana, bagian Banggai. Kalau bagian Buol, ya subhanallah tetap BIB jalan, belajar Islam bersama. Walaupun, ya jadi PI itu Pelajar Islam Indonesia yang kita di situ sama-sama dibentuk. Walaupun bicara kualitas mungkin berbeda ya. Dulu, kalau sekarang kan kalian sudah pada pintar-pintar semua. Kalau saya kan masih seperti yang dulu kan. Karena yang berubah pada diri saya itu cuma berada pada fisik. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, ibadah adalah pembentukan karakter pada setiap pribadi. Hebatnya materi-materi yang kita terima dalam pengkaderan itu tidak lain adalah sebenarnya menjadi acuan kita ke depan bahwa memang benar bahwa P itu membentuk karakter. Karakternya itu muslim, cendekia, pemimpin atau cerdas, dinamis, penuh iman. Nah, kalau berbicara tentang realitas tapi tidak ada ibadah, itu orang boleh bilang ruangango itu. Atau besar mulut saja. Asbun. Nah, kita dibentuk di Pelajar Islam Indonesia. Tidak lain adalah bisa bermasyarakat, memberikan warna keislaman. Ya bisa pakai masker, tembus itu ke virus. Barusan. Ya loh, virus dalam rumah. Jadi, hai orang Jepang gini. Jadi begini. Mana? Belum ada emailnya. Bahwa kehebatan seorang ini biru terus ini. Ketika dia jaga ibadahnya. Dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga hubungannya dengan Allah tentunya menjaga sholat 5 waktu. Baca Al-Quran ditambah dengan sholat sunnah dan petang. Kemudian tetap juga menjaga hubungannya secara horizontal. Yakni menjaga ukhuwah dengan sesama, dengan saudara-saudara kita. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, apa seberkurang ini? Kita berapa penggemar ini atau pendengar? Aduh Kak, tadi kan tiba-tiba mati. Nah, saya sisa berapa orang ini? Ini sisa 5 orang. Tadi kan 8, sisa 5. Karena tadi tiba-tiba mati, jadi berkurang ya. Mungkin sekarang sementara coba join lagi. Oh, tidak apa. Sementara di join mereka. Oke, saya lanjut. Islam
jangan sampai kita bukan menjadi betul-betul penyelamat atau selamat. Jadi Islam yang kita pahami, hati-hati jadi hanya sebatas isi alam. Dulu di pengkaderan PI di Toli-Toli itu saya sering bertanya sama adik-adik, mana yang kalian pilih? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada yang menjawab makan untuk hidup, ada yang jawab hidup untuk makan. Semua jawabannya keliru. Walaupun pertanyaannya itu pilih, tapi ada alternatif pemikiran lain. Ternyata kita hidup ini bukan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kita hidup ini firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berapa kader PI? Coba teman-teman, berapa kader PI yang sekarang ini masih menjaga uhuwahnya? Berapa teman-teman PI yang masih menjaga ibadahnya? Karena kita masih bicara kalangan dalam. PI ini hancur, kalau orang lain kasih hancur tidak bisa, berat sekali, susah. Tetapi PI ini hancur, dia punya filosofi bulat telur. Induk ayam ketika dia mengerami telurnya, untuk mengetahui anaknya mau ditetaskan itu, dia cari dulu di mana suara, di mana mulutnya. Dia cari suaranya. Ketika dia dengar, maka baru dia kasih bocor. Begitupun menghancurkan Islam sekarang ini. Yang hancurkan Islam itu dalam, orang dalam. Apalagi realitas sekarang, sudah banyak orang, naudzubillahi min dzalik, ngaku-ngaku, tapi ternyata munafik. Cirinya jelas, berbicara bohong, berkata-kata dusta, berjanji tidak ditepati, parahnya bila dipercaya berkhianat. Hati-hati. Apalagi new normal sekarang, saya tidak tahu ini new normal ini batasannya apa. Karena hanya ganti baju saja. Saya tidak tahu sudah. Lepas dari itu kita kembali saudara untuk melaksanakan para betul Majelis Indonesia. PII, ya, Pelajar Islam Indonesia, kita ketahui bersama, betul-betul memiliki terbakti yang luar biasa. Ya. Irfandi, Rustam, Mirza, dan yang lainnya itu ingat betul bahwa PI ini mempersatukan kita. Namun kita ingat, PI itu tempat belajar. Yang kedua, PI itu sebagai wahana pengantar sukses tadi. Yang ketiga, PI itu adalah alat perjuangan. Dan yang keempat itu PI adalah kader umat atau kader bangsa. Nah, ukuran menjadi kader umat itu bagaimanalah bisa berusaha untuk bisa memberikan warna. Ya. Rasulullah dengan akhlaknya saja, orang Yahudi itu masuk Islam. Itu Rasulullah. Jangan sampai dengan keislamannya kita sudah digembleng di organisasi, ternyata orang Islam sendiri menjauh kepada kita, menjauh dari kita, ya, tidak mau berdekat. Nah, itu yang tak salah. Intinya bahwa hidup ini dijalani dengan ibadah. Kesimpulan, saudara, hidup yang Allah berikan ini cuma satu kali. Kehidupan yang satu kali ini penentu apakah kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Di dunia mungkin ya kalau dihitung-hitung kere-kere juga sih, tapi ibadah tetap terjaga. Seperti saya ini ukurannya katanya begini dan lain sebagainya. Namun ternyata bahwa kita dibentuk di PI itu digiring untuk bisa jadi bahagia. Ternyata standar bahagia itu adalah ketika kita menjaga menjaga dengan baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala
dan menjaga hubungan kita dengan sesama. Saudara, perubahan atau realitas yang ada di sekitar itu akan diwarnai oleh diri kita masing-masing. Ketika kita ingin menjadi public figure terhadap diri dan keluarga, apalagi mengarah pada masyarakat, ternyata orang ini bukan anak-anak lagi seperti kemarin. Mirza dengan keilmuannya, kehebatannya mengelola tanah, ditanam menjadi tanaman yang menghasilkan yang produktif. Di situ tidak lain adalah menggiring bagaimana orang bisa bersyukur. Atau dengan ilmunya itu bermanfaat. Yang jelas, khairun nas nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita punya rumus kehidupan ini, insya Allah walaupun kita sudah tidak ada, kita tetap dikenang dengan kebaikan dan kebajikannya kita. Jangan sampai orang masih hidup, orang sudah maki-maki. Sampai mati, orang masih bawa-bawa. Mungkin begini bahasanya. Orang pas sudah mati. Syukur sekali so tidak ada itu si A. Kalau masih ada dia, tidak bahagia orang punya hidup. Tetapi yang kita orang harap adalah, bagaimana kalau orang sudah mati, tetap orang kenang. Subhanallah. Jika masih hidup si A atau si B, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Selanjutnya, saudara, untuk menjadi pribadi yang baik, jangan melihat kepada siapa. Tetapi kata Nabi, ibda' binafsi. Mulailah pada diri sendiri. Ingat, untuk menjadi baik itu, kita sudah dibekali potensi akal dan pikiran. Maka gunakanlah akal itu. Jangan sampai hebatnya kita digembleng di bahkan sudah punya titel sarjana. Ingat pesan. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya kamu ajak orang pada kebajikan. Kamu seru orang pada kebenaran. Baru kau lupakan dirimu. Padahal kau baca kitab. Kau simpan di mana otakmu? Kau taruh di mana akalmu, kata Allah. Al-Baqarah ayat 44. Berkaitan dengan pandemi, mungkin sudah lewat. Berkaitan dengan pandemi dan apa sekarang COVID. Kalau saya mohon maaf, terlalu radiks mungkin kalau saya berbahasa, kondisi sekarang itu hanya akal-akalan. Tidak lain adalah bagaimana kita menjaga hidup sehat. Kita menjaga kebersihan. Ingat, di Eropa sudah diberikan gambaran, di media itu sudah jelas. Di Eropa, setiap waktu sholat itu, masjid diperbesar suaranya, azan dan lain sebagainya. Orang di Indonesia, dikasih kecil di suaranya. Tidak tahu apa yang terjadi. Padahal orang ini muslim terbesar. Ingat, saya hanya giring sedikit teman-teman. 2017-2018 itu digiring. Kita azan jangan lagi diperdengarkan atau dikasih besar suara azan. Alhamdulillah tidak berhasil itu isu. Itu edaran. Khatib saja harus punya sertifikasi. Harus diseleksi. Tidak bisa asal ceramah. Nah, itu semua juga tertolak. Nah, dengan pandemi ini, aduh, lebih berbahaya. Betul-betul kita terisolasi. Apalagi dengan program new normal, hati-hati. Semua serba baru. Ketika Anda melakukan pelanggaran, jeruji besi siap menanti. Kesimpulan yang selanjutnya, saudaraku, ingat, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri, keluarga. Kalau dalam konteks konsep kajian, yang dimaksud dengan salah satu dimaksud dengan keluarga, yang terdekat itu adalah dirimu sendiri. Kau punya panca indera, kau punya tangan, kau punya mata dan lain sebagainya. Berkenaan dengan itu, firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin jelas sekali. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, artinya pada hari ini mulut tertutup, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Apalagi kau yang hampir kasih 4 jam. Dan yang terakhir sebagai penutup, saudara, orang yang tidak tahu kapan orang mati dan olehnya mari kita jaga dengan ibadah. Kita bangun tegur sapa, ada pulsa, ada data,
minimal kirim atau chatting. Assalamualaikum, apa kabar Dinda? Apa kabar Kanda? Apa aktivitas? Bagaimana dengan ibadah? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Nasdin. Teman-teman, kerabat juang pelajar Islam Indonesia. Demikian tadi materi ceramah yang disampaikan oleh Kanda Nasdin. Barangkali ada dari teman-teman sekalian untuk bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Sebelum pengajian halal bihalal ini diakhiri begitu. Zoom meeting juga sudah memperingatkan ya, sekitar 40 menit kan mati biasanya. Nah, seperti tadi kan, tiba-tiba kita enak mendengarkan materinya Kadasli, tiba-tiba mati begitu. Jadi pertanyaan ini saya kasih 1 atau 2 saja. Pak Ustadz Irfandi, barangkali ada pertanyaan. Pak Ustadz Irfandi ini sangat aktif ya. Atau misalnya Pak Ustadz Rustam atau kuliah di MHC. Beliau adalah sekretaris LBH Catur Bakti. Kemudian Kak Agus Arifin dan Eka. Teman-teman yang lain mungkin juga sedang berusaha juga bergabung kembali di sini. Mungkin banyak kendala ya. Dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu tidak masalah ya buat kita. Ya. Dua PO toh? Ya. Nah, ya. Rustam, Pak Rustam. Pak Irfandi barangkali. Berapa itu? Dua saja kalau barangkali ditutup ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih Kanda Nasdin sudah hadir ya di acara Halal Bihalal. Saya kira semoga ini tidak mengecilkan hati kita ya, meskipun tidak sampai 10 jumlah yang hadir, jauh dari ekspektasi ya. No what. Nah, Tanang ke gelanggang walau seorang Kanda. Karena respon publik ya sangat bagus sekali nih. Jadi estimasinya saya sekitar 40 orang lah yang hadir. Saya kira juga mungkin banyak hambatan ya, hujan, jaringan dan lain sebagainya. Tapi saya lihat tadi kan ada, walaupun hujan di jalan itu seperti Kak Yardin, beliau langsung bergabung. Itu Kak Yardin itu adalah wartawan senior di Sulawesi Tengah ya. Kalau tidak salah masih ketua AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia ya, Sulawesi Tengah. Beliau sempat hadir. Saya kira ini bagi saya ini langkah awal ya bagi kita PI Sulawesi Tengah untuk tetap berkontribusi ya dalam hal misalnya ini masuk lagi Pak Agus Arifin. Artinya begini, meskipun dia entah itu pandemi ya ataupun new normal, aktivitas dakwah itu tidak berhenti. Aktivitas silaturahmi itu tidak berhenti. Kenapa? Karena ada yang namanya teknologi. Jadi kita bisa melakukan silaturahmi secara digital, seminar secara digital, pengajian secara digital ya, secara virtual, secara online. Hanya sholat tidak boleh itu secara online itu. Saya juga tidak tahu kalau ada sholat secara online, tapi saya kayak rasa gimana itu. Kalau ceramah online mungkin ada ya, tapi kalau sholat online saya kira nanti banyak pertentangan di masyarakat dan di kalau new normal bisa saja. Oh gitu. Saya kira ke depan mungkin saya coba juga menghadirkan ya, saya lagi-lagi saya mencoba sebagai fasilitator, menghadirkan dialog-dialog yang sifatnya virtual ya. Pak Agus Arifin, ya, terima kasih Pak Agus Arifin hadir. Kali silakan mau perkenalkan. Ini Pak Agus Arifin yang mana ini?
Ya, Pak Agus Arifin barangkali bisa kenalkan dirinya. Karena kami juga mungkin belum mengenal dengan baik Pak Agus Arifin ya. Dipersilakan Pak Agus Arifin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan masih di kantor. Saya posisi di Papua Sorong, Papua Barat. Iya, kita sudah lama ini mungkin nggak pernah silaturahmi di KBPI ya. Sehingga hari ini merupakan satu kebahagiaan bisa berkumpul walaupun hanya di dunia maya. Nah, saya juga mungkin dengan teman-teman di Toli-Toli nggak begitu terlalu dekat ya, cuman saya bahagia karena adik-adik kita begitu eksis sampai sekarang di Toli-Toli dan saya cukup sering mendengar namanya Mas Mirza Bahtiar ini. Gitu. Provokator ya. Sekilas update aja, sekilas update ke belakang bahwa dulu kami sering bersama dengan Kak Sujaun, bersama Kak Tawoni, bersama Kak Jamal, Ita Malaba, Atang, Mas Roni Kerompol, dan juga teman-teman seangkatan saya, Mas Lutfi dan masih banyak lagi mungkin saya nggak sebutkan, Mas Saripudin Bedu. Nah, kebetulan kami juga satu kampus di Fakultas Pertanian. Oh, Fakultas Tadulako Kak. Dulu, ya, kami di Tadulako, saya di Agro. Senior saya ini di Fakultas Pertanian. Mas Mirza di mana? Di Agro juga? Iya, agronomi Kanda. Ya, agronomi. Saya sering dengar. Kanda Iya. Saya hanya dengar nama saja. Iya. Jadi ini banyak teman-teman kita. Kebetulan saya di SMA Muhammadiyah dulu, di SMA Muhammadiyah Al-Haqs itu. Tahun 85 kami tamat di situ. Kami masuk pakai jalur PMDK dan kami dibina sama Pak Jamaluddin Kantau di situ dan juga Jamaluddin Hadi. Mohon Begitu maaf mungkin Kak. jelas. Ya. Di mana Anda sekarang ini? Saya di Papua, Sorong. Wah, Sorong. Masya Allah. Luar biasa sampai Papua ini. Jauh di mata, jauh di jarak, tapi dekat di laptop atau dekat di HP. Sama. Teknologi semua ya. Soalnya saya lihat di KB di grup itu. Saya lihat di grup itu luar biasa. Yang mana nih Pak Agus ini? Alhamdulillah baru saya lihat ini. Kepada info Pak, saya PI pertama Kabupaten Toli-Toli. Iya. Hasil. Iya. Subhanallah. Siapa tahu kan bisa jalan-jalan ke Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol. Insya Allah. Amin. Di sana amin. ada sahabat saya, banyak ya sahabat-sahabat sana. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Gitu. Saya lama di, siapa, Kak? Ya. Siapa diantaranya yang di Buol yang masih diingat? Ada dulu teman kuliah di IAIN, cuman dia sudah lama nggak pernah kontak lagi. Beberapa teman, sampai saya juga sudah banyak lupa nama-namanya. Yang jelas teman-teman itu banyak sekali gitu. Seiring perjalanan waktu dari SMA itu saya setelah kuliah, kemudian saya merantau dulu ke Papua, ke Ternate ya. Dari Ternate, kemudian saya balik, kemudian masuk bergabung dengan Trakindo, gitu. Mungkin kalau lihat backgroundnya ini ada alat berat di belakang ini, di foto ini. Nah ini kami bergabung di Trakindo. Setelah itu di Palu sekitar 7 tahun, hijrah ke Lombok. NTB. Kami tugas di sana di Mining Internasional. Kebetulan perusahaan kami ada kontrak dengan International Mining di sana.
selama itu saya di sana 12 tahun di NTB, makanya nggak terlalu aktif lagi. Saya nggak tahu perkembangan sampai saya kembali lagi ke Sulawesi Tengah, tapi berada di Luwuk. Waktu itu 5 tahun di sana saya. Setelah dari Luwuk berangkat ke wilayah Manokwari. Luar Dari biasa. Manokwari baru pindah lagi ini. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan bisa kita ketemu, mudah-mudahan tahun depan lah kita bisa Insya Allah. aman. Insya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Silakan. Ya, makasih Kanda Agus Arifin. Alhamdulillah berkat Zoom kita bisa silaturahim yang sebelumnya hanya ditahu lewat cerita-cerita ya, ataupun lewat keaktifan di sosial media. Insya Allah kegiatan seperti ini akan terus berlanjut secara virtual, mungkin dalam bentuk seminar, diskusi online, atau misalnya pengajian. Cuma tinggal diatur jadwalnya ya, apakah tiap minggu sekali begitu. Mungkin secara bergantian yang isinya, seperti Kak Nasdin, Kak Jamaluddin Hadi, Kak siapa lagi ya, Kak Topan, Samudin, Topan kecil, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Sudah ada peringatan dari Zoom untuk segera dimatikan. Ya. Jujur saja, saya kalau bicara di mukanya kader itu terbata-bata dan tertati-tati. Oh, itu ya. Karena yang saya tahu ini, walaupun bagaimana anak-anak PI itu luar biasa. Apalagi ada senior-senior seperti Kak Agus Arifin. Masya Allah. Makanya ada statement menyatakan itu, kader PI itu tidak laku itu dia di PI. Tapi kalau di luar, diperebutkan dia. Kalau di PI itu dipakai. Realitas begitu. Oke, itu sekedar info, Mirza. Ya, realitas begitu memang. Ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan virtual selanjutnya. Terima kasih Kak Nasdin, terima kasih Ustadz Supriyadi M. Hasim, Ustadz Irfandi, dan Ustazah Eka Siti Sawalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.